kita berkenalan dengan seorang pria bernama Masurya Yusi Wadikya atau sering dipanggil Yusi. Pria berusia 33 tahun ini kelahiran Surabaya 24 Agustus 1989, warga Desa Sumberkalong, RT 21, RW 08, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Yusi menikah dengan seorang wanita yang bernama Indira Pagaswati dan telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Yusi masih duduk di bangku SMP, anak kedua duduk di bangku sekolah dasar, dan anak bungsunya masih balita. Yusi dan keluarga kecilnya mengontrak di sebuah rumah di Jalan Kolonel Sugiono, Gang Jambu, RT 10, RW 02, Kelurahan Pademangan, Kota Bondowoso. Sudah 1 tahun lamanya mereka tinggal di rumah kontrakan tersebut. Mereka hidup seperti keluarga pada umumnya. Bahkan tidak pernah terdengar sedikit pun adanya keributan di dalam rumah tangga mereka. Sehari-hari, Yusi berprofesi sebagai ojek online, mencari nafkah dengan mencari orderan di aplikasi ojek online untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mulai dari pagi hingga malam hari, Yusi selalu bersemangat untuk bekerja demi keluarga. Yusi bisa dibilang memiliki cukup banyak teman dikarenakan sosoknya ini dikenal sangat baik, humoris, periang, dan sering bercanda ketika menunggu orderan bersama dengan teman-temannya ojek online. Sementara istrinya, Indira, yang pada saat itu ingin membantu memperbaiki perekonomian keluarga, dia pun sempat bekerja di sebuah pabrik kerupuk sekitar pada Januari 2022. Indira yang memiliki paras wajah yang cantik ini terbilang cukup aktif di dalam bersosial media. Terlebih sosial media yang pada saat itu memiliki fitur-fitur canggih yang membuat para wanita lebih percaya diri untuk menampilkan wajah dan tubuhnya di depan kamera. Dengan lenggak-lenggok badan dan senyum manis dari Indira, tidak sedikit pria yang sangat terpikat kepadanya. Dan pada akhirnya ada satu sosok pria yang menarik perhatian Indira, dan Indira pun merespon. Dari situlah mereka mulai berkomunikasi. Pada awalnya mereka hanya berbincang-bincang seperti biasa lewat chat di akun sosial media. Tapi seiring berjalannya waktu, ketertarikan satu sama lainnya pun akhirnya muncul dan mereka menjalin hubungan terlarang yang berjalan hampir 1 tahun lamanya. Setelah mereka menjalin hubungan yang lebih jauh, Indira pun mulai berani mengajak pria kenalannya itu datang ke rumah di saat sang suami sedang bekerja. Sejak itulah pria selingkuhannya mulai sering berkunjung ke rumah Indira. Hingga lambat laun mereka sering berkencan di rumah tersebut ketika suami dari Indira sedang bekerja. Saking seringnya pria itu datang, banyak tetangga yang melihat pria tersebut keluar masuk rumah Indira. Salah satu tetangga pun sempat menanyakan kepada Indira siapa sosok yang sering berkunjung ketika suaminya pergi bekerja. Indira hanya menjawab jika itu adalah kakaknya, dan tetangga itu pun percaya, tidak pernah menanyakan lagi. Sedangkan kepada anak-anaknya, pria ini sering membawakan makanan seperti buah salak. Dikarenakan sering membawa buah salak, pria tersebut dipanggil oleh anak-anaknya Indira dengan sebutan Om Salak. Anak sulung korban yang usianya sudah mulai beranjak remaja sebenarnya sedikit mencurigai gelagat dari sang ibu. Tetapi dia memilih untuk diam dan tidak mau ikut campur atas apa yang dilakukan oleh ibunya. Namun ada kejadian mengerikan yang merenggut nyawa dari Yusi, membuat siapapun yang mengenalnya merasakan kehilangan. Kejadian itu bermula pada hari Rabu tanggal 30 November 2022. Entah apa yang terjadi kepada Yusi pada hari itu, Yusi memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat sejenak. Tetapi kehadirannya itu sangat tidak diinginkan oleh sang istri. Yusi yang sudah membayangkan ingin segera beristirahat di dalam kamarnya dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ketika membuka pintu kamar, Yusi sangat terkejut
menyaksikan istri tercintanya sedang berkencan dengan laki-laki lain di tempat tidur yang biasa digunakan bercengkrama dengan sang istri. Pria itu dalam kondisi bertelanjang dada dan hanya memakai celana pendek saja. Dengan perasaan hancur dan penuh amarah menerima kenyataan sang istri telah berkhianat, dia pun naik pitam dan pertengkaran hebat pun terjadi. Yusi spontan saja melakukan KDRT kepada sang istri yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Suara gaduh dari keributan itu hingga terdengar oleh tetangga sekitaran. Yusi terus melakukan KDRT kepada sang istri dan dia pun tidak menyadari diam-diam selingkuhan dari sang istri mengambil sesuatu dari dalam tasnya dan segera lari keluar kamar. Yusi yang tidak terima dengan perbuatan mereka langsung mengejar laki-laki itu ke ruang tengah. Hati yang penuh amarah ingin sekali memukul selingkuhannya itu, namun tanpa diduga laki-laki itu pun berbalik arah lalu menyerang balik Yusi dan menikam tajam pisau ke bagian dada Yusi secara membabi buta. Kuatnya tikaman itu membuat Yusi terpental mundur 3 hingga 4 meter lalu tersungkur tidak berdaya di depan pintu kamar mandi. Dan disitulah nyawa Yusi tidak dapat diselamatkan lagi dikarenakan banyaknya darah yang keluar dari luka-luka tikaman tersebut. Melihat Yusi yang sudah terkapar, laki-laki itu pun segera pergi dengan tergesa-gesa. Dan beberapa saat kemudian, tetangga berkerumun dan menemukan Yusi tergeletak bersimbah darah, segera melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi ke tubuh korban, lalu membawanya ke rumah sakit RSUD Kusnadi Bondowoso. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya 7 lubang tikaman pada bagian dada dan perut korban. Rasa sedih yang teramat sangat dirasakan oleh orang tua, keluarga, serta kerabat dekat para driver ojek online merasakan kehilangan sosok Yusi yang dikenal baik dan selalu saja memberikan warna di dalam setiap kehadirannya. Seluruh rekan sesama ojol menunjukkan rasa solidaritas. Mereka mengiringi perjalanan ambulans yang membawa tubuh Yusi menuju peristirahatan terakhirnya di pemakaman yang tidak jauh dari kontrakan Yusi. Yusi telah pergi untuk selamanya, meninggalkan istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil. Orangnya baik, ya humoris, suka bercanda. Ya kelihatannya kalau sama teman-teman yang lain, dia bahagia terus lah, kayak tidak ada masalah. Sementara kami mengamankan ada beberapa barang bukti yang sudah kami amankan, salah satu ada 1 buah pisau. Sementara dari hasil penggalian keterangan saksi di lokasi, pada kasus ini langsung mengerucut kepada satu terduga pelaku, yakni selingkuhan dari Indira, istri korban. Kurang dari 24 jam setelah kejadian itu, laki-laki itu pun segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan menjalani proses interogasi di kantor polisi. Diketahui pria itu bernama Budi Hartono, berusia 31 tahun. Dia merupakan seorang duda asal desa Wonosari Bondowoso. Pelaku Budi ini berprofesi sebagai tukang buah di sekitaran rumah korban. Tersangka ini ditemukan oleh suaminya atas nama korban, saudara Y, sedang ada di rumah kontrakannya. Lalu terjadilah perang mulut dan cekcok. Berapa lama kamu berhubungan dengan istri korban? Sampai sekitar Sampai 1 tahun. Kalau sama istrinya? sama istri kenal di sosmed. Motif pada pembunuhan ini, pelaku mengaku tidak tega melihat perempuan yang dia sayangi berteriak-teriak kesakitan disakiti oleh korban. Ketika korban dan istrinya sedang bertengkar, pada awalnya sajam itu berada di dalam tas, lalu dia mengambilnya untuk berjaga diri. Pelaku mengaku jika pembunuhan itu tidak direncanakan, dilakukan secara spontan lantaran menyadari korban datang menghampirinya. Sajam pisau itu dikeluarkan lalu berbalik dan menyerang korban hingga menikam korban sebanyak 7 tikaman.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 340 sub pasal 338 sub 1 ayat 3 KUHP. Di dalam persidangan ini, kasus dikategorikan pembunuhan tidak berencana. Namun, ada beberapa hal yang meringankan pelaku. Selama persidangan, akui semua perbuatannya, serta bersikap sopan dalam persidangan, dan dia pun menyesali perbuatannya. Oleh karena itu, vonis hukuman pun menjadi 15 tahun penjara. Guys, korban ini kehilangan nyawa dalam posisi 2 kali terzolimi, yakni dihianati oleh sang istri dan dibunuh. Semoga kejadian ini menjadi pelupur dosanya dan insya Allah jannah untuknya. Mirisnya baru diketahui jika istrinya sedang hamil anak keempat, namun tidak dijelaskan secara rinci apakah itu anak suaminya atau selingkuhannya. Kalau kita melihat secara objektif dalam setiap kejadian perselingkuhan, tidak bisa disalahkan satu pihak saja, tetapi dua-duanya pun salah. Karena biasanya pria yang menggoda dan perempuan merespon, atau sebaliknya. Inilah contoh nyata perselingkuhan menjadi sumber petaka. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa